penjelasan secara rincinya jadi Mas Alfian. Jadi keadaan darurat tingkat pertama itu yang dimana keadaan darurat yang berpotensi mengancam nyawa dan harta benda atau aset, namun dapat diatasi oleh personil atau karyawan. Jadi sama diri sendiri dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sudah ada. Ya salah satunya itu kerusakan sistem pendingin, yaitu entah itu AC, exhaust atau segala macam, itu bisa masuk ke kategori tingkat pertama. Kerusakan sistem IT atau komunikasi, jaringan, telepon gitu ya, tiba-tiba hilang. Nah, itu bisa. Pemadaman listrik, mati lampu tadi kata Mas Alfian ya, litokannya habis, itu bisa masuk. Sama kecelakaan kerja. Nah, biasanya untuk kecelakaan kerja ketika saya contohkan untuk siswa UT School, misalkan ini biasa sih, gitu, ya. Betul. Nah, ternyata ada tangannya kejepit sering terjadi. Gitu. Nah, untuk penanganan pertamanya, bagusnya itu langsung tuh sama rekannya langsung gitu kan. Jadi jangan langsung dibawa ke medis kemana, karena khawatir kalau misalkan memang jauh jaraknya atau segala macam malah lebih parah gitu. Jadi kita langkah pertama kita tindak dulu. Contohnya kita obatin dulu dengan peralatan yang ada di P3K. Betul. Nah ini teman-teman ya, yang paling penting ya teman-teman, sebelum memasuki suatu tempat harus tahu lokasi ya, area evakuasi. Terus mungkin dari tempat P3-nya di P3K di mana, tempat aparnya di mana ya. Nah, terus kalau toilet juga penting nih ya. Ini misalkan sering terjadi ya ketika ke tempat baru ya, Mas toiletnya sebelah mana Mas? Itu udah ada arahnya tuh. Biasanya sudah dikasih penjelasan sih ya di pintu-pintunya. Makanya teman-teman ya untuk suatu tempat, bahkan mungkin CCTV-nya nih harus tahu nih, kayak di sini nih. Nah, ini CCTV-nya kan nih. Wah, ada tuh. Nah, CCTV. Nah, ini penting nih lokasi CCTV nih, karena CCTV kan pasti ada yang memantau ya. Ini penting nih. Tapi kita memantau CCTV jangan sampai untuk hal-hal yang negatif itu Kang ya. Ini karena semua sekarang setiap tempat ya ada CCTV, bahkan di jalan raya gitu kan CCTV. Udah bisa memotret kita ya. Makanya hati-hati nih teman-teman ya, ketika ke suatu tempat. Nah, ini untuk keadaan darurat tingkat 1. Tingkat 1 ini teman-teman supaya aware ya teman-teman, dimulai dari teman-teman sendiri. Yang tingkat kedua ini keadaan darurat ya teman-teman, yang bertugas harus dibantu dengan peralatan ataupun material yang tersedia. Nah ini udah mulai keadaan darurat yang memang merujuk ke bahaya ya. Yang pertama itu ada kerusuhan nih macam-macam ya. Mungkin kerusuhan yang sering terjadi ini keadaan darurat ketika nonton konser nih. Nonton konser. Nah teman-teman yang paling pertama ketika ada kerusuhan, teman-teman menyelamatkan diri kan. Betul. Lari. Keluar kerumunan. Menghindari hal itu. Keluar kerumunan. Kecuali kalau mau jadi tersangka gitu ya, udah gabung aja di situ gitu kan ya. Terus yang ketiga itu ada namanya keracunan. Nah, itu harus mendapatkan penanganan yang maksimal ya, dengan bantuan peralatan dan material juga ya. Yang ketiga itu keadaan di mana daruratnya itu diakibatkan oleh alam, biasanya Mas Alfian, yaitu gempa bumi atau erupsi Gunung Merapi, Mas Alfian. Gunung meletus. Nah itu erupsi yang disebut dengan tingkat yang berbahaya. Dan itu tidak bisa kita sendiri gitu ya, dengan sendiri, betul. Jadi oleh tenaga ahli. Betul. Gitu. Nah, kita sebagai personil atau misalkan anggota TKTD ini hanya menginformasikan kalau misalkan mengasih alarm, gitu. Memberi arahan kepada rekan-rekan karyawan atau masyarakat yang ada di sekitar yang terkena dampak gitu Mas Alfian.
Nah, ini ada gambaran lah. Mungkin Kang Asep mau menjelaskan. Iya, jadi penting juga untuk kita sebagai karyawan atau misalkan individu untuk mengetahui struktur organisasi tanggap darurat Mas Alfian, karena nantinya itu akan berfungsi ketika kita akan melapor. Iya. Gitu, takutnya kalau kita nggak tahu strukturnya seperti apa, siapa aja anggotanya, kita salah lapor gitu kan. Iya, betul. Nah, kebakaran lapornya ke cleaning service ya, gitu kan. Itu salah alamat. Nah, di sini ada beberapa organisasi dari tanggap darurat Mas Alfian. Yang strukturnya itu dari mulai ketua, wakil ketua, terus di bawahnya itu ada juru bicara bidang darurat dan general administrasi. Oke, ini sebenarnya kalau struktur ini tidak pakem ya. Betul. Disesuaikan dengan masing-masing. Tapi yang jelas dengan adanya struktur pekerjaan menjadi jelas gitu ya. Tugasnya koordinator sebagai apa, ketua sebagai apa, tim tanggap darurat sebagai apa, itu jadi jelas. Tidak tumpang tindih salah alamat. Nah, misalkan kita dengan kompetensi pembidayaan gitu, tapi harus melakukan pemadaman api itu belum tentu bisa gitu kan ya. Nah, tapi kita harus sesuai dengan kompetensinya. Nah, yang mana yang sebagai koordinator nanti bisa membagi pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu ya. Makanya kita bentuk regu tim TKTD gitu. Ini tidak pakem tapi yang pasti disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing seperti sektor 11 dan sektor 15 di YKBUT. Itu ada bagiannya tersendiri. Untuk kondisi darurat kebakaran di dalam gedung, langkah yang pertama kita bisa lakukan itu, Mas Alfian, untuk personil ya, untuk penyelamatan semuanya itu kita harus teriak, Mas Alfian. Jadi teriak sekencang mungkin agar semua itu bisa didengar. Gitu. Jadi pokoknya kita teriak sekencang-kencangnya kebakaran gitu, Mas Alfian. Nah, di samping itu nanti kita harus menghubungi juga, segera menghubungi emergency, gitu, atau ke anggota TKTD atau ke pos security gitu. Tapi kalau memang kita yakin mampu ya langsung aja. Betul. Nah, jadi penanganan untuk pemadaman api itu banyak banget sebenarnya. Bisa pakai air, bisa pakai pasir. Pakai apar kalau memang kita ada di area macam-macam isinya ya. Apar juga betul macam-macam isinya. Dan yang terbesar itu ya pakai mesin pemadam kebakaran gitu. Jika kebakarannya memang besar gitu. Sampai kayak hidran lah ya. Pakai hidran. Jadi pentingnya kita lihat kebakaran itu, kita tahu kondisi. Kita harus tahu kondisi di dalam ruangan, Mas Alfian. Jadi kita misalkan di sebelah sini ada apar, di sebelah sini ada alarm atau ada hidran. Nah, itu kita harus tahu sebenarnya gitu. Bukan hanya tim TKTD aja yang harus mengetahui titik-titik tersebut, tapi secara personil juga kita harus tahu, karena ketika ada kejadian ya kita bisa melakukan itu sendiri, nggak perlu ada tim gitu atau tim khusus dari TKTD itu maksudnya. Itu awalnya itu ya teriak atau emergency call. Terus yang selanjutnya teman-teman nih ketika teman-teman sudah mempunyai kompetensi, misalkan nih teman-teman segera lakukan pemadaman sumber api gitu, bisa menganalisa apinya tuh sumbernya apa sih ya, teman-teman bisa lakukan. Kalau tadi kebocoran gas, teman-teman bisa langsung pakai karung. Teman-teman kalau dari sumbernya sambungan listrik, itu sambungan listriknya diputus terlebih dahulu. Biasanya kalau di tempat banjir-banjir itu sering terjadi sambungan listriknya gitu ya campur sama air ya, akhirnya nyemplung air malah kesetrum. Itu sering terjadi di sekitar kita. Ini makanya teman-teman ya untuk jenis-jenis api ya bisa dipelajari gitu ya, jangan asal untuk memadamkan api, begitu ya Kang ya. Apabila terjadi goncangan gempa, teman-teman yang pasti jangan panik ya. Jangan panik. Teman-teman ketika ada gempa, misalkan ya ada mungkin yang pakai headset nggak dengar ada goyangan atau apa, teman-teman berteriak ataupun melakukan laporan kepada supervisor gitu ya. Teman-teman bisa nyalakan alarm supaya memang yang lain juga terinfo bahwa ada gempa.
Terus yang selanjutnya menjauh dari jendela, rak buku. Nah, ataupun seperti di tempat kita ini ya, di ruangan ini juga ada TV, ada lampu-lampu juga. Nah, itu lampu-lampu juga istilahnya menjadi potensi untuk menimpa kita. Makanya kita juga harus tahu nih mana sih yang dilakukan. Nah, kita dijelaskan Kang Asep, berlindung di bawah meja gitu. Untuk sementara waktu, ketika teman-teman mau keluar itu susah ya, teman-teman berdiam dulu di bawah kolong meja gitu ya. Nah, atau berlindung di tempat-tempat lainnya gitu yang tidak berpotensi untuk terkena runtuhan ya. Oke, ini untuk yang slide pertama, gempa bumi. Yang selanjutnya silakan. Nah, ini Kang Asep mau jelaskan, silakan. Ya, ini untuk lanjutan dari tadi, itu untuk penghuni gedung, seluruh penghuni gedung janganlah membawa barang yang lebih besar gitu. Wah, ini Jadi kalau kita melarikan atau mengamankan diri kita nih, melari dari hasil gempa bumi, jangan bawa yang susah-susah. Contohnya bawa koper gitu itu kan. mau pindah gitu. apa? Bawa yang lain. Jadi diusahakan untuk kita seringan mungkin jangan bawa benda apa-apa. Iya. Ya kecuali mungkin dokumen atau berkas yang bisa kita kantongin itu boleh kita selamatkan dulu ya. Okay. Dan selanjutnya jika terjebak tidak dapat keluar menuju area evakuasi, berikut kode yang dapat diucapkan. Iya, dilakukan ya. Ya, itu bisa berulang-ulang mengetuk meja atau berteriak gitu agar cepat mudah ditemukan gitu. Oke, Nah, ini terus selanjutnya apabila ada karyawan yang terluka, harap segera melapor kepada regu evakuasi P3K atau petugas medis untuk mendapatkan pengobatan. Nah, ini gitu. Jadi kalau misalkan ada rekan yang lain cedera yang harus dibawa tandu atau apa, nah kita sebagai personil misalkan atau rekan, lebih baik kita turun dulu, kasih tahu dulu, atau kita nyelamatin dulu, nanti baru ada tim yang lebih expert untuk menyelamatkan gitu masalahnya. Jangan sampai kita nunggu di situ dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, nanti malah dua-duanya kan. Betul, jadi korban ya. Nah, selanjutnya jangan pernah kembali ke dalam gedung sebelum ada pengumuman oleh tim tanggap darurat. Jadi sebelum biasanya ada clear area dulu atau pengecekan setelah terjadinya gempa ini, khawatir ada susulan gitu. Jadi kisaran lama itu cukup lama ya. Bahkan ada yang sampai semalam kembali untuk kita masuk. Biasanya operasional semua akan dihentikan. Pertama nih, nah ketika dilakukan ya, saya jelaskan ya. Iya, boleh silakan. Nah, yang pertama ya, apabila keracunan makanan secara massal berarti banyak kayak yang dilakukan simulasi. Apa sih yang harus dilakukan ya? Yang pertama harus mengevakuasi korban ke ruang kesehatan. Nah, teman-teman bisa nanti istilahnya yang tidak keracunan bisa membantu yang keracunan untuk masuk ke ruang kesehatan. Atau mungkin nggak ada ruang kesehatan, teman-teman bisa melakukan clearing area ya. Nah, terus selanjutnya jangan beri makan ataupun minum jika korban tidak sadar. Nah, ini tidak sadar jangan dikasih makanan gitu ya, karena nanti akan lebih mendapatkan dampak ya mereka yang keracunan. Terus yang ketiga ya, makanan yang asal keracunan ini, makanannya nanti disimpan, dianalisis ya, atau mungkin barang bukti komplain nih yang membuat makanan kok bisa keracunan gitu, kok bisa ya. Nah, ini. Nah, terus yang terakhir menghubungi tenaga medis atau rumah sakit rujukan atau emergency call. Nah, ini mungkin kalau secara massal nggak mungkin juga gitu ya dilakukan di situ ya penanganannya, pasti dibawa ke mungkin rumah sakit ataupun klinik rujukan gitu yang memang mampu menampung mereka gitu ya, karena biasanya kalau massal aja banyak ya keracunan massal gitu kan ya. Nah, ini banyak orang gitu ya, nggak selesai dalam satu tempat. Oke. Untuk keracunan makanan, lakukan isolasi atau pengamanan area tempat makan yang dikonsumsi gitu. Jadi memang harus ada pembersihan si lokasinya. Takutnya khawatir ada racun bukan dari misalkan dari serangga atau dari apa gitu kan. Jadi harus dibersihkan.
udah tuh kalau udah ada yang keracunan satu stop, jangan disajikan lagi. Oke, jangan makanannya harus di stop, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Nah karena khawatirnya malah menambah Mas Alfian, menambah korban. Wah gitu ini kan. Lalu selanjutnya menghubungi petugas kebersihan untuk sterilisasi area makan. Itu bisa juga kalau misalkan kotor atau apa itu bisa menghubungi petugas cleaning ya untuk membantu sterilisasinya. Oke. Terus untuk selanjutnya bisa karena untuk melaporkan misalkan untuk posisi keadaan pasien seperti apa, kondisi pasien seperti apa, itu bisa satu orang untuk mendata secara administrasi gitu. Untuk tindak selanjutnya seperti apa, apakah ini perlu tindak selanjut ke rumah sakit, misalkan ke IGD atau UGD gitu ya, atau ke klinik. Nah, itu bisa ada satu orang yang secara administrasi yang mencatat gitu kondisi si korban seperti apa. Jadi ya izin ya Mbak Novia yang mengenai pertanyaan ya, ini kategori ini sudah tingkat 3 ya, kondisi darurat tingkat 3 yang mana penanganannya itu membutuhkan tim ya yang lebih besar ya, yang nasional gitu ya, penanganannya itu nggak hanya diri sendiri maupun tim kecil, tim TKTD. Yang pasti ya ini balik lagi ya, kita sebagai individu atau pribadi ketika mengalami kebencanaan tersebut, kita harus mengetahui ya posisi kita gitu ya. Yang pasti kita harus menyelamatkan diri terlebih dahulu gitu ya. Masalah akses transportasi dan komunikasi lumpuh, teman-teman nanti itu nomor sekian. Yang penting paling penting itu teman-teman harus selamat gitu ya, menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Nah, untuk teman-teman ya mungkin ada yang panik, ada yang kurang sigap ya, mungkin ada yang karena tinggal sama keluarganya di luar kota atau di mana jadi panik itu kan, ditelepon nggak bisa ya, itu juga mempengaruhi aspek psikologis daripada keluarganya gitu ataupun teman-teman sendiri. Yang pasti teman-teman kalau ada tempat gitu, ada tempat yang aman, mungkin pengungsian, biasanya kalau bencana besar kan ada pengungsian ya, teman-teman bisa ke pengungsian karena nanti di situ akan didata gitu kan ya, didata ya, nanti tim juga mengkomunikasikan jumlah ya Pak, keluarganya di sini nih, di mana nggak terlihat, ternyata di pengungsian, kan jadi tenang gitu kan kalau udah di pengungsian. Makanya teman-teman tetap tenang gitu ya, teman-teman jangan panik. Kalau bisa kalau ada tim ya besar atau pengungsian pendataan gitu ya, teman-teman bisa melakukan pendataan ke tim tersebut. Ataupun teman-teman misalkan banjir nih, banjir besar gitu kan, teman-teman ternyata nggak bisa kemana-mana di rumah ya, teman-teman pasti membutuhkan pertolongan ya, seperti yang kemarin kita lakukan di tim TKTD gitu kan ya, area banjir ya tinggi gitu, nggak bisa masuk, teman-teman kita masuk ke dalam perumahan tersebut dengan tim SAR gitu ya, memang yang ahli gitu kan ya, untuk masuk ke tim tersebut gitu ya, supaya memang kita selamat gitu ya, paling penting itu sih ya teman-teman ya. Pertanyaannya itu, selamat sore Kang Asep dan Mas Alfian, apa saja penanganan darurat dasar yang bisa kita ajarkan ke anak usia SD yang di rumah gitu? Itu menarik banget ya pertanyaan Mas Alfian ya. Anak kecil yang harus bisa menangani kejadian-kejadian dasar seperti apa aja untuk penyelamatannya. Mungkin untuk di usia SD di kisaran 10 sampai 13 tahun ya Mas Alfian ya, yang bisa kita ajarin untuk dasar penyelamatan atau pertolongan pertama itu untuk berkomunikasi Pak Patri. Jadi bisa kita sosialisasikan sama ya anak-anak kita gitu, untuk misalkan ada kejadian entah itu kebakaran atau apa, untuk lari cari orang yang bisa ngebantu gitu. Nah, terus untuk misalkan sosialisasi terhadap contohnya kecelakaan kecil, biasanya kan kalau anak mainan gitu kan, jatuh atau apa,
mungkin yang bisa kita ajarkan sama anak kita ya itu kita cari bantuan ya, karena memang betul cari bantuan untuk karena di usia mereka lah ya, di SD ya, dengan usia 10 sampai 12 tahun ini untuk melakukan apalagi dengan menggunakan alat-alat penunjang untuk penyelamatan itu agak susah ya Mas Alfian. Ya. Salah satunya sih dengan kita sosialisasikan cari bantuan Mas Alfian. Bantuan, betul. Gitu. Oke, nomor 3 nih. Nah, ada Siska dari YKBT. Saya gantian yang bacakan kan? Boleh, silakan. Oke, halo Mas, izin bertanya ya, gimana ya strategi penanganan gawat darurat kalau terkena luka bakar sebelum ditanganin oleh tenaga medis? Nah, biasanya pertolongan pertamanya itu contohnya luka bakar di dalam baju ya, atau misalkan memang yang parah, atau misalkan ada kain yang terkena atau terkena plastik, itu langkah pertama itu basisnya harus ambil dulu apa yang terkena mengenai kulit. Contohnya kain nih kebakar terus kena kulit, nah itu harus dibersihkan terlebih dahulu, karena kalau tidak dibersihkan secara cepat itu akan mengakibatkan infeksi. Dan untuk selanjutnya, nah suka ada yang nggak pernah juga sebenarnya Mas Alfian, biar akibat luka bakar kan panas nih. Ada yang pakai odol. Wah itu nggak boleh ya Mas ya. Nah luka pakai odol itu nggak boleh, luka bakar. Jadi alangkah bagusnya dibikin bersih dulu lukanya. Kan bukan pakai alkohol ya, tapi ada namanya tuh tenol atau apa ya gitu ya, medis. Nah itu pakai bersihin pakai itu. Nanti selanjutnya bisa kalau luka bakar yang misalkan cuma lecet kayak gitu, nggak usah ditutup, nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang ada pendarahan dari luka bakar itu, baru Mbak Siska lakukan penutupan agar tidak ada darah yang mengalir ya. Tapi kalau misalkan masih cuma lecet, dia terkelupas, nah itu diusahakan nggak usah ditutup dulu, kita bawa ke medis gitu Mbak Siska.